Bagi kebanyakan orang mungkin nama Advan udah nggak asing. Tapi buat yang masih ngerasa asing, basically Advan adalah merek vendor teknologi di Indonesia yang merupakan merek asli Indonesia. Nah, kali ini setelah lama disebut-sebut kekurangannya, Advan menunjukkan taringnya dengan mengeluarkan flagship pertama mereka. Namanya adalah Advan GX. Apa sih yang menarik dari Advan GX ini? Singkat ceritanya, smartphone ini cukup menarik secara performa dan juga harga. Mungkinkah ini saatnya merek asli Indonesia kembali bangkit, sampai-sampai bisa menggulingkan brand besar lainnya yang bermain di pasar mid-ranger yang sama? Halo Googles, Ferry di sini. Kali ini gue akan memberikan first impression dan quick review dari smartphone 1 jutaan aja dari merek lokal Advan ini, yaitu si Advan GX. Let's check it out! Kita mulai dulu dengan boxnya. Boxnya cukup slim namun rame dengan informasi tentang si Advan GX dan punya overall color biru muda. Di depan kita disuguhkan penampakan si Advan GX-nya yang menurut gue cukup slick untuk sebuah smartphone Advan. Di samping kirinya ada tampilan samping si smartphone-nya beserta USP yang menarik seperti kamera utama 48 megapiksel dan selfie 25 megapiksel, lalu display 6,82 inci HD+, memori 664 dan baterai 5200 mAh. Di belakangnya ada spesifikasi lengkap lainnya. Biar nggak makin penasaran, langsung aja kita unboxing. Saat dibuka, kita langsung melihat smartphone-nya. Warnanya di sini kelihatannya kayak putih sih. Lalu ada kartu garansi dan info produk, dan juga sebuah kartu Telkomsel bonusan dari Advan. Selain itu, Advan juga memberikan sebuah clear hard case dengan finish frosted, jadi nggak 100% bening dan memberikan estetika tersendiri yang menurut gue cukup unik. Kemudian ada charging cable-nya yang udah Type-C ke Type-A. Wait, what? Yap, dengan 1,7 jutaan aja, si Advan GX ini udah pakai Type-C. Super good job. Dan kemudian ada charging brick-nya yang berwarna hitam polos. FYI, charging brick-nya punya output hanya 10 watt aja, jadi mungkin nanti bisa diimprove lagi ya Advan. Minimal 18 watt lah gitu. Oh, sama habis itu ada quick guide-nya yang for some reason ditaruh di terakhir. So, kurang lebih ini adalah isi dari retail box-nya. Ke smartphone-nya sendiri, saat dikeluarkan gue baru ngeh kalau ternyata warnanya adalah gradasi putih ke biru. Ini warna yang mungkin sedikit agak mirip dengan Redmi Note 10 Pro kita sebelumnya, tapi hanya lebih glossy aja. Warna ini diberi nama Dream White oleh Advan, dan as far as I know hanya ada satu opsi warna aja di sini. By the way, finishnya seperti yang gue bilang tadi adalah glossy, tapi berkat kombinasi warnanya, bikin smartphone ini lebih tahan fingerprint dan terlihat sekilas jadi matte tapi tetap ada glossy-nya. Plus lagi kalau kalian pasangin case-nya, mendadak smartphone ini jadi tambah cantik. Itu disebabkan akibat frosted finish-nya yang membuat smartphone ini terlihat lebih doff. Untuk ukurannya sendiri, smartphone ini cukup tinggi dengan bentangan layar 6,8 inci dan juga berat yang masih bisa ditolerir di 190 gram. Build-nya menurut gue sendiri cukup solid untuk kelasan segini, bahkan melebihi peer-nya. In terms of smartphone kekinian, memegang smartphone ini lebih mirip megang Redmi Note 10 Pro dan harga sekisaran Redmi 9A for more or less. Di smartphone ini sendiri belakangnya cukup clean dengan style kamera bump yang cukup kekinian, mirip dengan Galaxy A series dan ada logo Advan di bawah. Di belakangnya ini juga jadi rumah fingerprint sensornya yang masih berbentuk physical. Lalu di atasnya juga ada 3,5 mm headphone jack, volume rocker dan power button di bagian kanan, single bottom firing speaker dan juga USB Type-C charging portnya di bagian bawah. Dan di kirinya hanya ada SIM card tray. SIM tray-nya sendiri mengusung sistem hybrid, jadi kalian harus memilih antara 2 SIM atau 1 SIM dan 1 SD card. Kadang di rentang harga kayak gini, sepertinya user lebih memilih model 2+1 dibandingkan hybrid. Plus, ini SIM card tray-nya sebenarnya menurut gue kurang solid, jadi kayaknya kudu hati-hati banget, takut aja SIM card tray-nya rusak. Oke, mending kita nyalain aja smartphone-nya, tapi sebelum itu, kita lepasin dulu tempered glass-nya yang sudah terpasang dengan kondisi yang sebenarnya agak kurang baik pada unit kita. Sehingga kudu banget nyongkel dengan hati-hati untuk screen protectornya. Tapi setelah dilepaskan, everything is good to go, sort of. Mengejutkannya, ini sepertinya satu-satunya smartphone Advan yang menggunakan vanilla Android sebagai operating systemnya. Kita memang belum pernah pakai Advan dan iDOS yang katanya memberikan experience yang kurang, tapi dengan experience dari vanilla Android ini, I have to say this is one of the cleanest smartphone di rentang 1 jutaan. Nggak ada ads yang mengganggu dengan muncul bertubi-tubi, nggak ada bloatware yang makan storage, everything is just clean. Bayangannya mungkin seperti pakai smartphone Google Pixel dengan vanilla experience, tapi speknya mid-ranger.
Android yang digunakan juga cukup baru, yaitu Android 11 dengan security patch 5 April 2021. Masih cukup oke lah, tapi boleh ditingkatin lagi. Semua fitur yang cukup handal dari vanilla Android pun hadir di sini, seperti salah satu contohnya adalah multi-account. Dengan target audiens yang benar-benar butuh saat ini, hadirnya Advan GX bisa dibilang cukup oke dengan fitur ini. Ini berarti kalian bisa membedakan beberapa user, misalnya antara orang tua dan anak, untuk menyesuaikan siapa yang sedang pakai, jadi bisa punya fasilitas masing-masing. Selain itu, launcher, app drawer, status bar, dan notification drawernya super clean dan responsif. Bagaikan dibuat sendiri semurninya oleh Google. Semoga aja by software ini Advan bisa komitmen soal upgrade-nya, dan mungkin kalau itu terjadi, Advan GX bisa menjadi smartphone budget terbaik karena udah menggunakan vanilla Android. Di soal display, Advan meletakkan display yang cukup besar yaitu 6,82 inci yang sayangnya masih beresolusi HD+ aja. Panelnya IPS tentunya, bukan AMOLED, tapi harga segini ya oke lah, belum saatnya untuk menggunakan AMOLED. Dagunya cukup besar berkat panel ini dan atasnya terpotong cukup dalam oleh water drop notch-nya yang agak lumayan besar ukurannya, mirip dengan early days notch model ini. Color contrast dan reproduction di smartphone ini as expected dengan rentang harganya, yaitu oke aja, tidak terlalu pop. Untuk sebagian besar target audiensnya color segini sebenarnya nggak ada masalah. Lagian masa mengharapkan kualitas warna se-pop out AMOLED dengan harga 1,7 jutaan aja? Belum saatnya, again gue bilang. Namun, again, bukannya jelek. Cukup aja kok, just enough. Cuman minusnya mungkin satu. Di beberapa kejadian, sensitivitas layarnya super rendah. Berkali-kali nggak meregister swipe atau touch dari jari gua. Namun ini juga mungkin dikarenakan tempered glass-nya. Oh ya, tempered glass bawahnya ini sebenarnya menurut gua agak low quality. Dalam waktu kita unboxing ini aja, udah ada baret-baret. So, sangat recommended untuk coba cari yang lebih baik. Mungkin kalau nggak dapat, pakai yang generic, tapi yang lebih oke aja kualitasnya. Next, tentunya soal spesifikasi dan performanya sendiri yang pasti udah bikin kalian dan gue sendiri penasaran. Secara prosesor, SoC yang diberikan untuk Advan GX ini adalah SoC one of a kind di Indonesia, yaitu Unisoc Tiger T618 atau T618. Buat yang asing dengan Unisoc sendiri adalah manufaktur prosesor dan bukan pemain baru. Advan udah sering pakai prosesor besutannya, namun memang bukan untuk flagshipnya. Nah, si Tiger ini adalah lini SoC terbaik dari Unisoc untuk saat ini, dan salah satunya yaitu si T618 ini punya performa flagship mid-ranger yang cukup baik. T618 ini sendiri memiliki node proses 12 nanometer setara dengan lineup Helio G series, yang dikenal cukup capable dan juga power efficient. Ini perubahan yang drastis dari Advan yang sebelumnya bergantung pada Unisoc dengan node proses size 24 nanometer. Menemani SoC-nya ada RAM 6GB LPDDR4X dan juga storage 64GB yang sayangnya masih eMMC 5.1. Kombinasi ini mampu memberikan angka total 230 ribuan di Antutu V9. Angka yang cukup impresif yang meletakkannya somewhere in between mid-ranger yang cukup solid seperti kompetitornya di MediaTek G80 ataupun Snapdragon 700 series. Untuk daily task sih so far masih cukup oke. Kita mencoba berselancar di sosmed, nge-YouTube, dan sedikit browsing. Performanya masih cukup wush-wush. Namun, untuk modem atau antenanya, terutama di Wi-Fi, sepertinya ini bukan merupakan strong point dari Advan GX. Di ruangan studio kita, Wi-Fi studio sering fall out sampai hanya 1 bar saja. Sedangkan smartphone lain di meja review tetap full bar. Namun ketika kita keluar dari studio ke ruang tamu, Wi-Fi-nya pun kembali normal. Secara Wi-Fi sebenarnya udah sampai Wi-Fi 5 yaitu di band AC yang harusnya secara performa cukup oke, namun again kejadian ini membuat gua agak sedikit kecewa. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pembelian kalian karena koneksi Wi-Fi ini. Tapi gimana soal game? Well, gue sempat singgung sebelumnya tentang klaim dari Advan Indonesia sendiri yang katanya sih smartphone ini kuat menjalankan game kekinian, yang dimana salah satunya adalah spesialisasi kita yaitu Genshin Impact. Tapi untuk itu bukan di video kali ini ya. Kita lakukan tes Genshin dan tes gaming lainnya di video terpisah aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel kita supaya nggak ketinggalan sama gaming tesnya ya. Gue juga akan menambahkan tes rhythm games nantinya karena sepertinya banyak yang penasaran juga. So, pastiin kalian udah klik tombol subscribe merah yang ada di bawah. Soal kamera menurut gue sih kameranya is okay. 48 megapiksel bukan sensor yang jelek, malahan sangat baik. Namun kombinasi dari sensor yang gue nggak ketahui modelnya dan ISP dari T618 ini, kualitasnya, well, cukup standar sih sebenarnya. Selain itu ada juga sensor 8 megapiksel ultra wide yang nice banget untuk dimiliki di rentangan segini, 2 megapiksel makro dan juga 0,3 megapiksel depth sensor. Keempat sensor itu diikat dalam aplikasi kamera yang sayangnya bukan kamera vanilla Google ataupun Gcam, melainkan custom app camera dari Advan. Walau demikian, aplikasi ini telah dibekali beberapa fitur kamera kekinian termasuk night mode dan juga beauty.
Hasilnya bisa kalian lihat sendiri lah di sini. Untuk selfie, kameranya 25 megapiksel dan memiliki beautification yang cukup kencang. Mungkin kita akan coba tes-tes kameranya juga nanti di luar ya. Untuk perekaman video, sayangnya kamera 48 megapiksel ini hanya mampu merekam sampai HD 720p saja, tanpa settingan 60 fps. Kemungkinan ini keterbatasan dari sensornya dan juga T618 yang belum mematok ISP-nya untuk mengejar 4K. Maybe next time. Untuk di soal baterainya, Advan GX memiliki 5200 mAh. Dan pada tes kita yang awal-awal ini, mampu bertahan sekitar 8 jam untuk download dan install Genshin Impact serta Proseka. Cukup oke lah, karena keduanya cukup intens walaupun cuma download doang. Namun, kalau kita ngomongin soal charging, sayangnya kita masih bergantung pada 10 watt aja. Again, Advan, maybe next time. Untuk harga sendiri, Advan mematok harga flagshipnya ini di harga 1,799 juta dan meletakkannya cukup bersaing dengan gempuran pasar yang cukup ramai dari Realme, Infinix, Tecnomobile, dan juga Xiaomi. Dengan mematok harganya yang cukup affordable, Advan sebagai brand lokal telah berhasil menancapkan taringnya ke kelas yang biasa bilangnya itu mendang-mending. Smartphone di bawah 2 juta dengan performa setara Helio G80 sangatlah jarang. Belum lama ini juga, mungkin pas saat gue merekam ini, sebuah vendor ternama di Indonesia baru saja mematok harga yang lebih mahal untuk offering yang sedikit lebih rendah dari si Advan. Oleh karena itu, gue tertarik untuk melihat momentum apa yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Advan. Kalau mau disimpulkan, pada first impression kali ini adalah Advan GX memberikan offering yang super mantap untuk negara asalnya sendiri, tanpa harus memberikan banyak kekurangan. Build quality yang gue rasakan setara dengan merek luar yang mematok harga sedikit lebih mahal tapi di kelasan yang sama. Operating system dari Android vanilla itu juga sesuatu yang sangat memanjakan mata dan juga tidak terlalu bloated dengan adware dan juga bloatware. Performanya juga nggak bisa dibilang tanggung-tanggung banget karena sesuai dengan kelasannya, dan harganya sendiri juga pas untuk kebanyakan target audiensnya. Pemberian USB Type-C juga merupakan langkah sempurna untuk memberikan kualitas teratas dari teknologi yang ada untuk target audiensnya. Namun memang, again, semua itu bukan tanpa kekurangan. Salah satu kekurangan yang sangat gue rasakan di awal-awal ini adalah pertama soal responsitivity layarnya yang agak rendah. Lalu selain itu ada juga kamera yang cukup aja walaupun bersensor besar. Ada juga masalah terhadap koneksi di Wi-Fi, at least di unit kita, serta charging speed-nya yang menurut gue masih agak cukup lambat. Mungkin ini hanya kekurangan yang ini merupakan kekurangan yang gue rasakan bahkan dari first impression-nya aja. Jika Advan berkesempatan untuk membuat versi Pro dari GX ini, gue sangat berharap mereka bisa memberikan offering yang semakin solid lagi. Karena GX merupakan langkah awal yang sangat baik untuk perubahan yang cukup besar dari brand lokal. Namun tentunya performa gaming harus kita uji terlebih dahulu ya nanti. Tapi setelah itu, overall cukup oke lah Advan. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. チョバチョバチョバチョバチョバチョバチョバチョバみたいなチョバチョバチョバチョバチョバチョバ大空チョバをチョバするチョバチョバシュバシュバシュバシュバシュバ